Selamat pagi Pak Tanto. Selamat pagi. Ya, sesuai dengan kesepakatan yang telah saya WA-kan ke jenengan, untuk hari ini kita akan mengadakan pra-observasi. Pra-observasi tujuannya untuk mengetahui jenengan seberapa jauh persiapannya dalam pengajaran besok pagi. Nah, besok pagi materinya apa Pak Tanto ini tentang pembelajaran besok pagi? Ke Mataraman tentang dakon. Oh, Mataraman tentang dakon, berarti ya, permainan tradisional nggih. Nah, kemudian dari dakon tersebut untuk permainan tradisional itu tujuannya pembelajaran apa? Untuk memotivasi anak mengetahui tentang tradisional. Permainan tradisional diantaranya dakon, karena ada beberapa permainan tradisional yang ada iklan dan sebagainya, tapi yang besok pagi kita akan mempelajari masalah dakon. Oh ya, jadi intinya besok pagi itu permainan tradisional dengan memilih dakon ya. Nggih, dakon itu nanti bisa untuk apa? Menumbuhkan sifat disiplin, kejujuran, saling mengerti pada teman-temannya. Kemudian ini Pak, untuk besok media pembelajarannya itu apa saja untuk besok? Ada papan atau papan dakon yang itu kita sediakan dari sekolah, sudah ada banyak untuk anak-anak. Oh ya, jadi nanti ditambah dengan LKS, ditambah dengan modul pembelajaran dan lain-lainnya. Kemudian rencananya itu rencana pembelajaran Pak, itu bagaimana? Pembukaan berapa menit, inti berapa menit itu? Untuk kita awali dengan berdoa, kita pembukaan, dan kita kasih penjelasan masalah awal pembicaraan, masalah untuk dakon itu adalah permainan dakon seperti apa, dan baru masuk ke inti. Oh ya, ya bagus. Jadi nanti itu modelnya nanti pastinya ada dikelompokkan ya Pak. Jadi ada beberapa kelompok, kemudian kelompok itu untuk saling bermain. Nah kemudian setelah selesai tujuan dari pembelajaran dakon itu apa? Setelah selesai diharapkan anak itu dapat apa? Anak dapat mengerti tentang permainan dakon seperti apa, dan ada suatu perubahan sikap mengenai sportivitas, disiplin dan sebagainya. Oh ya, jadi itu ya Pak persiapannya. Saya kira sudah selesai Pak untuk pra-observasi, dan terima kasih Pak Tanto atas waktunya. Terima kasih. Mengapa dakon dikatakan Mataraman? Mataraman. Karena permainan tradisional. Mengapa dikatakan Mataraman? Tradisional loh. Mengapa dikatakan Mataraman? Kira-kira sekolah yang di luar negeri atau di Jakarta ada nggak permainan dakon ataukah masuk di dalam sekolah di luar negeri? Ada nggak? Bahwa di Jogja, di Lodo, atau kami di Semarang, atau Solo, kira-kira ada nggak permainan olahraga di Mataraman dakon? Ada nggak?
cukup. Ya, Pak. Yang pertama saya ingatkan bahwa banyak yang tidak seragam olahraga. Olahraga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua juga bisa pakai celana olahraga. Ya. Alasannya apa? Di bawah nggak? Putra? Apa? Sportif? Apa? Sportif. Enggak curang, kok kalau sportif lagi? Apa sportif? Jujur. Ada lagi? Semangat. Hah? Semangat. Karena apa? Semangat. Terima kasih untuk hari ini. Kita sudah melaksanakan permainan dakon dan ada beberapa permainan yang harus kita lakukan. Apa kira-kira yang bisa kamu raih untuk permainan dakon ini? Adalah adanya persatuan, adanya budaya, adanya persaudaraan antar teman. Persaudaraan antar teman yang persaudaraan ini adalah menambah suatu keakraban antar teman. Kalau di masyarakat juga ada persaudaraan antar masyarakat. Dan yang selanjutnya ada suatu kemenangan bukan merupakan suatu hal yang sangat wah ini menang enggak, tapi hanya untuk adalah sportivitas. Yang kalah adalah bidang yang menang. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan kalian persiapkan untuk lebih meningkat, lebih maju untuk permainan dakon ini, yang supaya juga kamu akan lebih terampil, ya lebih terampil. Itu kami harapkan dipersiapkan. Ada satu peningkatan, tidak hanya untuk hari ini saja, tapi ada peningkatan syukur ini dikembangkan oleh di kehidupan di masyarakat. Saya kira itu saja, dan tolong nanti yang kalah tadi ya menggendong yang menang. Kita coba teman-teman ngasih support untuk yang menang ya. Ya, silakan yang kalah dan menang maju sini dulu. Yang menang tadi dan yang kalah. Kalau tadi dari sana silakan untuk gendong seperti tadi. Ya. Nanti tadi tepuk tangan bahwa yang kalah ya menggendong yang menang. Ya, mulai 1, 2, 3, tepuk tangan. Cukup, terima kasih. Kita ada kembali ke barisan. Dan sekali lagi bahwa permainan dakon ini adalah meningkatkan suatu persaudaraan di antaranya. Yang kedua, meningkatkan juga sportivitas antara teman. Permainan dakon ini untuk apa lagi? Persaudaraan, untuk ya berpikir secara positif. Ada lagi ya berusaha untuk maju. Sekali lagi terima kasih Anda sudah melaksanakan olahraga hari ini untuk olahraga kemarapan permainan dakon, dan nanti ada mungkin yang lain, ada egrang, ada apa bagian dan sebagainya. Saya kira cukup hari ini, kita cukupkan sekian. Selamat pagi. Kita tutup dengan berdoa dulu. Berdiri siap. Berdoa mulai. Cukup. Ya. Ya, sudah masuk. Selamat siang Pak Tanto. Selamat siang Pak. Selamat siang, dan Bu Rini sebagai PP ini Pak Tanto kemarin yang sudah pembelajaran di kelas tentang permainan tradisional, yaitu tentang dakon Pak Tanto. Dari hasil kemarin saya mengamati tentang pembelajaran kemarin ini, saya sudah mencatat ada beberapa hal. Yang pertama yaitu proses strategi pengembangan belajar kemarin sudah dilaksanakan, tetapi perlu adanya peningkatan dalam memberikan motivasi dan pengelolaan kelas. Pak Toto kemarin. Oh ya. Jadi mungkin nanti untuk yang akan datang itu prosesnya dalam pelaksanaan pembukaan itu perlu ditingkatkan dan
memberikan motivasi. Kemudian dalam menutup juga dalam memberikan motivasi sehingga untuk pembelajaran yang minggu berikutnya akan terlaksana dengan baik. Ini lembar. Kemudian dari catatan lagi itu perlu dikembangkan tentang kesadaran emosional. Nah, kesadaran emosional itu apa? Emosional itu yaitu tentang pengelolaan ke anak didik. Jadi anak didik itu supaya emosionalnya itu siap untuk bermain dakon, kemudian itu bagaimana ya, semangat begitu. Kemudian RPP-nya sudah bagus, jadi pembuatan RPP-nya sudah bagus, sudah ada kemarin itu diferensi tentang proses, kemudian tentang KSE tentang pengambilan keputusan, kemudian diferensi konten juga ada, kemudian keterampilan sosial juga ada, kesadaran sosial juga sudah ada. Jadi sudah sesuai dengan rencana awal, RPP-nya sudah bagus. Kemudian ini perlu pula memodifikasi Pak dari kebutuhan belajar berdiferensi sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan diterima oleh siswa. Maksudnya begini, catatan itu kemarin kan dakon itu kan bisa diwujudkan dengan individu, ya toh. Kemudian kelompok. Nah, kelompok ini untuk memperjelas saja, misalkan itu sudah ada pemenangnya, ini terus bagaimana? Yang menang? Yang menang kalau karena mungkin ada musuh yang lain, ya. Ada musuh yang nanti menang dengan menang, ya. Kalah dengan kalah. Jadi ada suatu titik daripada kemenangan itu mungkin ada juara 1, 2, 3 untuk penyemangat daripada anak didik. Oh iya. Ya bagus. Jadi ini itu salah satu nanti itu dalam sistem kompetisi. Nah, tapi alangkah baiknya nanti misalkan gini Pak, dalam satu kelompok itu kan ada 6 atau 7. Nah, sebaiknya yang 7 itu satu pengamat, terus 3. Nah, nanti yang menang itu bisa berdiferensinya itu supaya baik. Itu misalnya gendongan. Nah, kalah gendongan. Ya toh Pak. Nah, terus kemudian itu di awal itu dikatakan ada berhitung. Nah, berhitung kan tujuannya setiap anak itu bisa berhitung, ya Pak? Ya. Nah, dalam berhitung itu setiap regu pasti nanti menghitung dari hasil. Nah, saya kira itu Pak. Kemudian ini yang perlu saya tanyakan Pak, tentang rencana tindak lanjut panjenengan itu apa tentang permainan dakon itu? Kami harapkan untuk anak-anak itu ada suatu rasa menyenangkan, menyenangkan daripada permainan itu, dan ada suatu kerjasama dengan sesama teman. Oh ya, berarti tadi berdiferensi sosial tadi ya. Jadi selain itu nanti dapat meningkatkan daya tahan tubuh, misalkan dengan gendongan tadi, kemudian untuk menambah kelincahan anak, kemudian keterampilan. Kemudian nanti jangan lupa Pak LKPD-nya, dalam artian nanti anak itu dapat berikan suatu penilaian, suatu akhir. Nah, demikian saja Pak Tanto. Terima kasih Pak Tanto, terima kasih Bu Rini sebagai PP untuk pasca observasi pada siang hari ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak.